Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan akal yang diberikan Tuhan, manusia belajar untuk memahami. Pendidikan Islam menjadi pedoman mengarahkan diri pada kebenaran sejati. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta kesempatan untuk kita semua berkumpul pada hari ini. Tak lupa sholawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad yang telah membawa umat manusia kepada jalan yang terang benderang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Pasha Kofifa dari kelas Tadris Biologi 1, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya ingin berpidato mengenai hakikat manusia dan implikasinya terhadap pendidikan Islam. Mari kita mulai dengan memahami terlebih dahulu hakikat manusia menurut pandangan Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk, sebagaimana firman-Nya dalam surah At-Tin ayat 4. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna, yang terdiri dari tubuh dan jiwa. Manusia diberi akal dan hati sebagai alat untuk berpikir, merasakan, dan bertindak. Namun, di balik segala kesempurnaannya, manusia memiliki tujuan hidup yang jelas, yaitu untuk beribadah kepada Allah seperti yang tercantum dalam surah Az-Zariyat ayat 5-6. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka menyembahku. Hakikat manusia dalam Islam mengajarkan kita bahwa manusia tidak hanya diciptakan untuk memenuhi kebutuhan fisik sementara, tetapi juga untuk menjalankan misi spiritual yang luhur dengan penuh tanggung jawab, baik terhadap diri sendiri, sesama, maupun terhadap alam. Implikasi terhadap pendidikan Islam. Hakikat manusia ini sangat penting dalam dunia pendidikan Islam. Jika manusia diciptakan dengan tujuan untuk beribadah dan menjadi khalifah, maka pendidikan Islam harus mampu membentuk generasi yang tidak hanya cerdas dalam ilmu pengetahuan, tetapi juga kuat dalam akhlak dan takwa kepada Allah. Pendidikan Islam seharusnya mengajarkan nilai-nilai moral dan spiritual, memperkenalkan siswa pada tujuan hidup yang lebih tinggi, yaitu untuk beribadah kepada Allah dan menjalani kehidupan yang bermanfaat bagi umat manusia. Pendidikan Islam harus menciptakan keseimbangan antara duniawi dan ukhrawi, antara pengetahuan dan etika, sehingga mencetak individu yang tidak hanya pintar, tetapi juga berakhlak mulia. Masalah pendidikan, pelaksanaannya ada beberapa masalah yang sering muncul dalam pendidikan Islam di era modern ini. Masalah pertama adalah materialisme dan sekularisme yang semakin berkembang sehingga penyebabnya siswa lebih mementingkan pencapaian duniawi dibandingkan dengan tujuan spiritual. Banyak siswa yang tidak terjebak dalam persaingan akademik yang hanya fokus pada nilai dan kesuksesan materi, tanpa memperhatikan nilai moral dari akhlak yang harus diperoleh. Masalah kedua, kurangnya pemahaman tentang integrasi antara ilmu agama dan ilmu umum. Seringkali pendidikan agama dipandang sebagai hal yang tak terpisah dari pendidikan ilmiah atau teknologi. Padahal dalam Islam ilmu dunia dan akhirat tidak bisa dipisahkan. Masalah ketiga, keterbatasan sarana dan prasarana dalam pendidikan Islam. Di beberapa tempat masih banyak sekolah atau lembaga pendidikan Islam yang kekurangan fasilitas dan tenaga pendidik yang berkualitas untuk menciptakan pendidikan yang ideal dan holistik. Solusinya, untuk mengatasi masalah-masalah tersebut ada beberapa solusi yang dapat diterapkan. Yang pertama, meningkatkan pemahaman tentang tujuan hidup. Pendidikan Islam harus menanamkan pemahaman yang jelas kepada siswa tentang tujuan hidup mereka, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Guru, orang tua harus mengajak bahwa pencapaian dunia bukanlah tujuan utama, tetapi hanya sarana untuk pencapaian kehidupan yang lebih baik di akhirat.
Yang kedua, integrasi ilmu agama dan ilmu umum. Pendidikan Islam harus mampu mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum. Ilmu agama memberikan dasar moral dan etika, sedangkan ilmu umum memberikan pengetahuan untuk menghadapi tantangan dunia. Dengan menggabungkan keduanya, siswa akan memperoleh pemahaman yang utuh tentang kehidupan dan bagaimana mereka harus berperan sebagai khalifah yang bermanfaat. Yang ketiga, peningkatan kualitas guru dan fasilitas pendidikan salah satu kunci utama. Pendidikan yang sukses adalah guru yang berkualitas. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama untuk meningkatkan kualitas pendidikan Islam dengan menyediakan perhatian yang baik bagi guru-guru, serta memperbaiki fasilitas pendidikan agar mendukung proses belajar yang lebih efektif. Yang keempat, membangun lingkungan pendidikan yang seimbang. Lingkungan pendidikan yang mendukung pengembangan spiritual, intelektual, dan sosial siswa sangat penting. Dalam hal ini, sekolah dan lembaga pendidikan Islam harus menciptakan suasana yang dapat menginspirasikan siswa untuk berkembang secara holistik, baik dalam ilmu pengetahuan maupun dalam akhlak dan iman. Hadirin yang saya hormati, sebagai penutup, marilah kita kembali merenungkan bahwa hakikat manusia dalam Islam adalah makhluk yang diciptakan untuk beribadah kepada Allah, menjadi khalifah di bumi, dan hidup seimbang antara dunia dan akhirat. Oleh karena itu, pendidikan Islam haruslah mampu membutuhkan potensi manusia secara menyeluruh, tidak hanya di bidang akademik, tetapi juga dalam aspek spiritual dan moral. Dengan demikian, yang tepat kita dapat mencetak generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berakhlak mulia, takwa kepada Allah, dan bermanfaat bagi umat manusia. Semoga kita dapat menjalani pendidikan dengan penuh kesadaran akan tujuan hidup yang hakiki dan menciptakan perubahan positif bagi masa depan umat. Demikian hakikat manusia yang mulia, mencari ilmu sebagai bekal hidup. Pendidikan Islam menjadi jalan utama mewujudkan insan yang taat dan berpihak pada kebenaran yang teguh. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.